Kan sekarang dan perjalanan ini sudah jelas dan mungkin akan semakin terlihat pada waktu awal tahun nanti. Awal tahun 2023. Secara logika itu bisa diterima bahwa kebenaran ini pasti akan segera diketahui dan mengetahui putra-putri mengetahui sebenarnya ini kebenaran adanya dana. Jadi soalnya kadang-kadang masih banyak orang-orang yang kurang percaya loh. Ya memang karena sekarang ini kan saya bilang orang itu hanya tahu kalau secara logika. Kembali ke terkait dengan ritual di Candi Cetha ini, semacam mohon restu ke leluhur gitu Romo. Jadi sebenarnya bukan restu leluhur. Jadi anak-anak ini dituntut untuk ingat sama leluhurnya, supaya tidak hanya berpikir ke depan, tapi berpikirlah saya ini bisa hidup karena siapa. Itu yang harus kita ingat. Sudah banyak melupakan leluhur gitu. Ya nyekar ya toh, kebiasaan nyekar. Kalau saya dulu kalau sedang sulit ada permasalahan yang di otak itu, saya nongkrongnya di makamnya orang tua, makamnya leluhur, sudah kayak tengok ngobrol. Makanya di Pekalongan itu ada kelompok kami namanya ahli-ahli makom. Jadi mereka kalau suatu masalah larinya ke makam leluhur, makam keramat. Jadi mereka ziarah wali, ziarah makam, jadi itu mengingatkan kembali bahwa kita jangan melupakan bahwa energi di dalam makam itu ada orang yang suci, yang mempunyai energi yang tidak akan mati. Nah itu bisa kalau kita soal energi itu akan mati. Dan generasi muda sekarang kayaknya sudah nggak banyak yang dan itu perlu dibangkitkan lagi. Perlu dibangkitkan. Karena itu dasar energi suci itu kan harus diambil, diisi terus ke tubuh kita. Kalau energi suci itu sudah terlepas dari kita, maka ya kita akan goyang. Karena kita ini kan terbentuk dari tanah, dan energi suci itu ada di dalam tanah itu. Jadi harus ini yang dilupakan, diputuskan, jegrek. Kalau sudah diputuskan jegrek, saya potong. Kayak sekarang ini, jadi semua sudah nggak karuan amburadul. Orang tua, anak berani sama orang tua. Apalagi sekarang sudah ada anak yang menuntut orang tuanya dimasukkan penjara, kan macam-macam. Sudah mengerikan kan zaman ini. Hanya karena perebutan harta itu, anak bisa membawa orang tuanya ke kantor polisi. Nah itu kan mengerikan. Nama kembali ke pembukaan portal di Malang. Kan sudah terbuka. Kemudian ini ritual di Candi Cetha. Dari segi makna kan sudah mulai cetha, mungkin terkait dengan dana mana. Sudah, makanya kemarin lebih jelas. Mungkin bisa diterangkan. Ya. Kan sekarang dan perjalanan ini sudah jelas dan mungkin akan semakin terlihat pada waktu awal tahun nanti. Awal tahun 2023. Secara logika itu bisa diterima bahwa kebenaran ini pasti akan segera diketahui dan mengetahui putra-putri
mengetahui oh sebenarnya ini kebenaran adanya dana. Jadi soalnya kadang-kadang masih banyak orang-orang yang kurang percaya loh. Ya memang karena sekarang ini kan saya bilang orang itu hanya tahu kalau secara logika. Kalau ini dibiarkan terus, orang akan mulai tidak percaya dengan Tuhan. Karena kalau saya sudah melihat wajahnya Tuhan, baru saya percaya. Itu yang ngeri ke depan. Ya toh? Kita ini secara tidak saja dituntun untuk supaya lupa sama Tuhan. Nah sekarang coba bunyi adzan, wong sembahyang ae sak baris saya susah ya toh? Iya. Sudah lupa sama yang namanya ibadah. Apa meneh sedekah. Nah ini kan kita harus kembalikan lagi pembimbingan secara doa seperti apa, bagaimana doa yang harus wajib. Kalau di Bali itu dituntut, lingkungan menuntut semua harus ibadah. Tidak ada hari tanpa ibadah. Kalau di tanah Jawa ini mulai digoyang. Untuk ibadah itu susah. Karena dikejar oleh yang namanya kehidupan. Ya itu nanti ke depan kita akan benahi semua. Bagaimanapun walaupun rintangannya memang luar biasa. Karena banyak yang tidak menginginkan hilangnya konsep perburuan. Itu yang membuat halangan bagi kita. Halangan bagi tersalurnya dana. Nah, tersalurnya dana amanah ini. Karena kalau perburuan itu diganti dengan mesin, sebenarnya lebih bagus. Tapi mungkin sang pengusaha ini tidak, yang ada yang memanggil tuan. Nah, berarti kan rugi. Karena yang bekerja kan mesin semua. Dan itu kelompok pengusaha kapitalis ya, Romo, yang kebanyakan keberatan dengan munculnya dana amanah ini. Mungkin saja. Ya, sebagian besar ya seperti itu. Karena ya kalau pengusaha-pengusaha ini belum memahami konsep yang sedang kita buat ini. Sebenarnya cuma di Indonesia ini yang banyak seperti itu. Kalau di luar negeri itu semua sudah sistemnya sudah teknologi semua. Cuman di Indonesia ini untuk menghilangkan konsep perburuan ini yang model kapitalis sulit. Seharusnya kan harus segera. Dan mereka itu menjadi penghambat kelancaran penyaluran dana.